Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang pembelajaran PPKN, masih bersama Bu Agustin tentunya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 7. Sebelum kita mulai belajar bersama, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan alat tulisnya. Yuk, kita mulai belajar bersama. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari bab 6, yaitu Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta konsep dalam bab 6, kelas 7A, Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pembahasan A. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan gambar yang ada di atas. Gambar tersebut menggambarkan salah satu peristiwa perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Kalian bisa catat hal-hal yang penting yang dapat kamu ketahui tentang perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain yang ada di dunia. 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan para pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya
peristiwa Rengas Dengklok. Bagaimanakah dengan bunyi teks proklamasi? Teks proklamasi disusun dalam keadaan yang genting dan mendesak. Tetapi di sini bukan berarti teks proklamasi tidak memiliki legalitas dan makna yang mendalam. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri dari 2 alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi pada waktu itu. Proklamasi merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa dan juga merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan merupakan pemberian dari negara lain. Perhatikan bunyi proklamasi berikut. Alinea pertama, teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan." Hal ini mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Ini bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Di sini proklamasi 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bahwa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek yang kedua adalah aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Aspek yang ketiga adalah aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Di sini proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Aspek yang keempat adalah aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui adanya persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek yang kelima adalah aspek politis. Di sini proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Aspek yang keenam adalah aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 2. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah Negara Kesatuan. Seperti apa yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan pengertian daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu 1. Pemerintahan Aceh, 2. Daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta, 3. Daerah Istimewa Yogyakarta, 4. Provinsi Papua, 5. Provinsi Papua Barat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkan sistem otonomi daerah, yaitu pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola daerah masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan dan beberapa hal yang lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pemahaman dan pemanfaatan fisik daerah dapat mengoptimalkan otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi ini diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan pusat dan tidak ada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, walaupun daerah diberi kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Kearifan lokal memiliki peran penting untuk membangun budaya masyarakat di suatu daerah. Berbagai nilai yang dianut juga dapat menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Penyerahan urusan pemerintah dalam kerangka otonomi daerah ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah. Setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik, sehingga masyarakat di daerah tersebut mengetahui jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan akses, serta kejelasan prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut. Adanya saluran keluhan apabila terdapat pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Demikian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di ruang pembelajaran PPKN selanjutnya. Selalu terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.